Pelajaran pertama saya itu Bang, supaya nggak meminta kepada siapapun kecuali saya mintanya kepada Allah. Itu pelajaran pertama saya Bang. Seperti kan saya baca di surat Yusuf tuh, kisah tentang Nabi Yakub kan. Mohon maaf, matanya buta, kehilangan penglihatan, anak kesayangannya Nabi Yusuf hilang, tambah lagi anaknya satu lagi Bunyamin hilang juga. Betul. Saya tidak akan mengadukan kesusahan kesedihan saya kecuali kepada Allah. Betul. Itu ayat yang sangat menyentuh saya. Saya belajar itu dalam penjara. Saya nggak akan, walaupun saya susah, saya nggak akan cerita sama keluarga saya. Ya udah, saya nggak punya uang, saya minum air keran aja. Dan saya buktikan nggak mati, alhamdulillah sehat saya sampai sekarang. Ya, masya Allah. Saya belajar, saya membuktikan begitu. Oh benar, ternyata begitu. Sampai akhirnya setelah itu saya mikir bagaimana saya bisa cari uang ya dalam penjara. Saya ada petugas Bang, kalau ada gorengan saya jual-jual gorengan Bang ke petugas-petugas gitu, ke dalam napi-napi gitu. Terus jual es gitu kan, kerjasama sama petugas sipir. Pak kalau ada yang mau dijualin sih saya jualin Pak gitu. Oh oke. Saya dapat untung, saya bisa makanan yang agak layak lah gitu. Pokoknya dari situ saya kumpulin, saya bisa makan agak layak. Saya keinget ini Bang, Abang tadi cerita itu saya jadi keinget juga. Ustadz Felix itu pernah ngomong ke saya, katanya kadang tuh Allah kasih, maksudnya Allah kasih kita cobaan itu bukan Allah benci, cuman biar Allah tuh pengen kasih tahu bahwa balik ke sini, minta ke gue Dur gitu. Minta ke saya aja. Selama ini mungkin kalau kita tidak dikasih musibah, kita berpikir kayak saya punya kedudukan, saya punya uang, saya punya ini, saya punya ini. Tapi dibikin susah tuh biar ayo kembali ke Allah gitu, kembali ke saya gitu. Ayo, itu. Saya baru kemarin banget saya baca terjemahan surah Yusuf itu, makanya Abang cerita ini langsung iya bener banget nih, banget. Itu pelajaran pertama hidup saya Bang. Saya nggak akan, kalau punya masalah musibah, saya akan pertama kali akan datang kepada Allah dulu saya. Betul. Itu pelajaran pertama hidup saya. Betul, dan Nabi ya dua kali. Anak pertamanya Nabi Yusuf udah hidup dengan berkesedihan lah, duka kehilangan seorang Yusuf, kemudian lama Bunyamin dibawa juga sama saudara-saudaranya, nggak balik juga dari Mesir. Itu di saat dia sudah buta, dia sudah ini. Tapi endingnya, cakep banget. Itulah. Betul, itu balik yang tadi yang Kak Habib bilang itu ya. Iya benar. Itulah ternyata pas beliau kasih tahu kayak gitu, ada di surat Yusuf. Jadi ternyata setelah saya lama tuh saya belajar tafsir Al-Quran juga Bang. Sama salah satu mufti, ada lulusan Gontor sama Mesir kalau nggak salah beliau. Beliau bilang, waktu Nabi Muhammad SAW para sahabat diboikot di lembah selama 2 tahun tuh di Mekah kan, pernah diboikot 2 tahun. Kalau sampai Abu Jahal, Abu Lahab, kalau ada yang mau jual makanan ke Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, kita beli 2 kali lipat sama 2 tahun. Dan itu sebagai penghibur mereka itu, Allah Subhanahu Wa Taala kirim surat Nabi Yusuf nggak secara berangsur-angsur, langsung. Jadi surat Yusuf itu nggak langsung, langsung enggak. Itu surat Makkiyah itu Bang. Yang saya dapat salah satu riwayatnya begitu. Jadi kenapa Allah kasih tahu? Biar sahabat Nabi itu tahu. Di situ bisa paham kan, gejolak hidup, penderitaan di awal segala macam. Betul. Selama kamu sangka baik kepada Allah, selama kamu yakin sama Allah, lihat endingnya seperti apa. Iya. Itu yang jadi keyakinan hidup saya. Buat teman-teman yang belum pernah sama sekali ya membaca secara utuh, saya sarankan teman-teman baca surah Yusuf secara utuh. Dia mungkin 111 kan, 100 berapa? Iya betul. Ya, 100-an setahu saya. Pokoknya teman-teman baca dari awal sampai itu tuh dia cerita utuh. Jadi kalau misalkan kayak Nabi Musa, tanpa kita tidak membandingkan dalam hal ini ya, tanpa tidak mengurangi rasa hormat sama sekali, tidak juga. Tapi kalau kita kayak Nabi Musa, Nabi Adam, Nabi Ibrahim mungkin itu masih tersebar, masih tersebar. Tapi kalau Nabi Yusuf tuh dia utuh dari awal surat, sampai ending tuh. Kan bahkan Allah bilang ahsanul qasas kan, sebaik-baik cerita, kisah, sebaik-baik kisah. Ahsanul qasas itu surat Nabi Yusuf tuh luar biasa tuh kalau dipahami tuh.